yang bisa kita kembangkan adalah sistem kontrol dan monitoring budidaya udang. Ini sistem yang bisa kita kembangkan untuk sistem-sistem yang lain. Jadi bentuk sistem kontrol dan monitoring ini kita coba implementasikan di dalam tambak udang. Jadi misalnya seperti ini. Ini ada tambak udang. Tambak udang ini kita ingin menggunakan nanobubble untuk meningkatkan DO, dan kita menggunakan juga tabung oksigen atau oksigen generator yang akan dipakai oleh nanobubble dan digabung nanobubble-nya berisi oksigen. Nah, oksigen ini nanti dipakai di dalam tambak. Nah, kemudian ada keluaran output dari tambak. Nah, dibalikin lagi ke nanobubble. Tapi ada juga yang pakai filter, ya barangkali seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari nanobubble yang tanpa dikontrol, kita dapatkan di sini grafik kalau menggunakan aerator biasa tanpa nanobubble, maka DO yang awalnya dari 0 hari hampir sama DO-nya, tapi setelah 10 hari, 20 hari turun sampai kepada 35 hari itu sangat turun, dan nanobubble juga turun. Ini kalau menggunakan setting yang ada. Nah, sekarang dari setting yang ada itu, kalau kita lihat DO yang ada itu setelah turun kemudian di parsial naik lagi dia, kemudian turun lagi, mungkin ada parsial di tengah-tengah ini, kemudian kalau udah turunnya banyak langsung dipanen gitu kan. Kalau udah turunnya banyak dipanen. Nah, ini kalau kita lihat hubungan antara nanobubble dengan cara yang ada sekarang seperti pakai kincir. Nah, kemudian saya coba gambarkan sekilas ya. Kalau kita tambaknya ini kita pakai nanobubble, mungkin ada 3 ya. Nanobubble ini akan dikontrol. Jadi dikontrol masukannya ke tambak. Jadi misalnya flow-nya berapa, nanti dengan flow itu kita kontrol DO yang ada di tambak. Jadi kontrol DO itu kita lakukan secara komputerisasi. Jadi ada man machine interface ya, man machine interface, di mana interface antara orang dengan mesin itu di setting dilakukan di sini. Jadi misalnya kita mau mencoba DO-nya kita pakai 8 gitu ya, 8 ppm. Nah, kalau 8 nanti kita setting di MMI, maka PLC ini, programmable logic control ini akan bekerja, dia akan menghidupkan nanobubble sesuai dengan kebutuhan, dan dia akan mengontrol valve ini sedemikian rupa sehingga DO yang didapat dari tambak atau dia hasilkan di tambak itu 8 ppm. Nah, kalau 8 ppm itu dilakukan secara terus-menerus, jadi tidak turun-turun gitu. DO-nya tetap pada setting 8 karena ada kontrol dari PLC. Kalau misalnya
DO-nya turun, disuplai lebih banyak lagi nanobubble oksigennya, ya. Demikian seterusnya sampai selang berapa lama kita tidak perlu melakukan parsial, ya, karena DO-nya tetap di atas atau settingnya di atas 4. Kalau kita setting 8, kita bisa melakukan berapa lama ini. Nah, nanti kita bisa dapatkan seberapa besar udang yang kita supply dengan DO yang terus-menerus yang bisa kita terapkan. Jadi di dalam sistem kontrol seperti ini, setiap periodik tentu kita akan lakukan pengecekan. Jadi data-data dari sistem kontrol ini akan terrecord semuanya masuk ke main machine interface. Jadi misalnya pada hari ke-10, flow-nya misalnya 20 liter per menit, maka pada waktu 10 hari ini kita ukur, ya, udangnya dapatnya berapa besarnya, berapa beratnya. Nah, periode berikutnya 10 hari lagi kita ukur lagi. Nah, demikian seterusnya. Jadi setiap periode yang kita tetapkan kita ukur dan kita dapatkan datanya dari informasi sistem kontrol dan monitoring ini. Nah, dengan sistem kontrol dan monitoring ini kita juga bisa lakukan ini daya listriknya dipakai berapa besar, ini berapa lama dan berapa besar. Semua data-data kelistrikannya kita bisa dapatkan dengan sistem kontrol ini, sehingga kita bisa tahu cost kelistrikannya sampai berapa. Dan selain itu juga kita bisa setting untuk misalnya salinitas, ya. Nah, kita mungkin siapkan juga salinitas. Saya belum tahu cara kerja tandon salinitasnya seperti apa untuk masuk ke tambak, ya. Tapi itu pada dasarnya sensor salinitas ini dipakai untuk menggerakkan air yang ada di tandon salinitas barangkali. Nah, dia akan mensuplai salinitas ini supaya dia salinitasnya baik terus, gitu. Demikian juga suhu. Suhu dimonitor oleh sistem kontrol, dan apabila suhunya berubah, naik atau turun, nah maka kita aktifkan tandon suhu di sini. Kita aktifkan sehingga suhunya bisa dikejar dan dipertahankan sesuai dengan setting di main machine interface. Demikian juga pH. Nah, di sini ada tandon pH. Tandon pH ini akan mensuplai airnya ke tambak berdasarkan sensor yang diukur oleh sensor pH yang didapat dikontrol oleh PLC. Nah, PLC kemudian mengontrol pH-nya, misalnya pH-nya 7,5. Ternyata udah turun jadi misalnya 7. Nah, pada saat udah turun langsung tandon ini diaktifkan supaya dia mensuplai air sehingga pH-nya bisa naik lagi, gitu. Nah, demikian ini secara sekilas seperti itu bisa kita lakukan, kita buat sistem kontrolnya. Nah, apabila berbagai percobaan kita lakukan, nanti kita akan dapatkan suatu metode, yaitu dengan metode seperti apa yang paling optimal membudidayakan udang. Jadi misalnya dengan nanobubble ini kita bisa, kalau panen misalnya 30 hari, ternyata dengan biaya dan harga jual 30 hari itu
kita bisa lebih untung. Maka kita bisa program parsialnya bisa 30 hari atau 30 hari bisa panen langsung gitu kan, tergantung dari seperti apa nanti dapatkan datanya. Atau mungkin kita bisa program misalnya 1 tahun, ya. Kalau 1 tahun dengan sistem kontrol seperti ini, kita lihat udangnya seberapa besar yang kita dapatkan. Nah, tentu nanti udang yang besar itu harus dikalkulasikan nilai ekonomisnya, berapa biaya yang sudah dikeluarkan dari kelistrikan, tenaga kerja, pakan, dan lain-lainnya. Kita bisa hitung dari data atau percobaan yang kita lakukan, kita nanti bisa kita dapatkan suatu karakteristik flow-nya, temperaturnya, ya, salinitasnya, dan parameter suhunya. Nah, kalau sudah kita dapat satu karakteristik yang paling optimal, nanti kita coba membuat sistem kontrolnya dengan manual. Ya, data-data tadi kita pakai kontrolnya dengan manual. Nah, dengan manual jadi sistem kontrol ini kan harganya mahal. Kalau kita pakai kontrol manual, barangkali bisa harganya lebih murah dan itu lebih mudah diaplikasikan. Ya, nah dari itu kalau sudah kita dapat satu percobaan dan data yang manual yang bisa kita aplikasikan, nanti kita bisa aplikasikan sistem manual ini ke masyarakat. Jadi mungkin dengan penerapan ke masyarakat, masyarakat bisa mendapatkan hasil yang paling besar. Kalau bisa ada yang bilang per hektarnya kalau bisa didapat 150 ton gitu kan. Nah, kalau 1 hektar dapat 150 ton, wah, hebat katanya. Jadi tujuan kita membuat suatu monitoring dan sistem kontrol ini untuk mendapatkan karakteristik yang bagus. Demikian Ibu Asda, ya. Itu kemudian sistem kontrolnya itu, ini kan layout sistem kontrolnya. Nah, kalau kita terapkan di dalam satu kamu nonton di situ. Perangkat kerasnya kira-kira bentuknya seperti ini. Oh ya, sebelumnya juga ada dari main machine interface ini kita bisa masuk ke gateway internet dan kita bisa akses datanya dari HP atau pakai komputer. Nah, di komputer kita lihat datanya seperti apa. Jadi tanpa harus kita ke lokasi. Kalau ini kan sistem kontrol layout untuk di lokasi. Nah, kemudian implementasinya bisa jadi seperti ini, ya. Ini kalau menggunakan perangkat kerasnya ada power supply, ada analog input untuk sensor, analog output untuk kontrol output, dan ini sistem PLC-nya, kontrolnya, dan ini gateway masuk ke internet. Nah, jadi kalau yang kita monitoring tadi itu ada tambak, ada tandon, dan ada filter, ya. Ya, filter dan juga oksigen. Mungkin begitu. Nah, kalau dari skema gambarnya seperti ini, ada kontrol, sistem kontrol, kemudian ada main machine interface-nya, display-nya, ada power supply, ada gateway. Nah, ini ada kontrolnya, ada input output. Nah, ini masuk ke internet. Nah, demikian sekilas tentang sistem ini.
Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.